Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kurniawan MPD, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung, implementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami, mempermudah kami untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila menjadi lebih baik. Hanya implementasi kurikulum Merdeka yang diharapkan, akan tetapi lebih bermakna ketika kami bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan suprayon maupun lintas suprayon dalam Kabupaten Waikanan. Strategi pengimbasan yang dilakukan melalui strategi pelaksanaan daring dan pelaksanaan luring. Menjadi mudah, ya. Sebelumnya layar saya sudah terbagi dengan baik nggak, Bu Kris? Sudah. Siap, sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bagus, Pak. Bagus. Rendahnya kualitas pembelajaran, kemudian merosotnya moral peserta didik, terutama pasca pandemi COVID, ya. Kemudian ada normalisasi dunia pendidikan pasca wabah COVID juga. Nah, ini menjadi dorongan tersendiri bagi Kementerian Pendidikan untuk berusaha bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas pembelajarannya. Berangkat dari situasi ini, maka Kementerian Pendidikan memiliki visi pendidikan Indonesia, ya. Visi pendidikannya apa? Mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini juga yang menjadi 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ditanya apa visi pendidikan Indonesia, maka 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi visi pendidikan Indonesia. Bagaimana keberadaan sekolah penggerak? Sekolah penggerak ini sebagai katalis, Bu, sebagai pendorong, ya, pendorong program Kementerian Pendidikan untuk diterapkan kepada sekolah-sekolah penggerak. Jadi awalnya dulu kurikulum Merdeka ini kan menjadi kurikulum yang paradigma baru, ya, paradigma baru, kemudian menjadi kurikulum Merdeka. Nah, sekarang menjadi kurikulum nasional. Menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didiknya. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia dari sekolahnya. Yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Yang terakhir, digitalisasi sekolah. Nah, untuk yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kalau kita perhatikan dengan pembelajaran kurikulum Merdeka ini menjadi lebih cenderung menanamkan attitude, ya, attitude-nya pada karakternya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk SMP itu berada pada fase D, ya. Pada fase D ini oleh siswa itu selama kurun waktu dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Bagaimana kalau ternyata dalam proses pembelajarannya, misal di kelas 7 yang sering kita jumpai kasus, ada anak-anak yang memiliki kompetensinya tidak sesuai dengan capaian fase D SMP. Contoh, anaknya tidak bisa membaca, ya. Karena di beberapa kasus kita temukan sudah SMP ada anak yang belum pandai membaca. Apa yang dilakukan?
yang dilakukan adalah sekolah memfasilitasi dengan cara menambah dengan kelas tambahan. Mendapatkan pengkhususan kata diagnostik apabila digunakan oleh tenaga ahli. Kalau di sekolah kami kerjasama dengan Primagama, ya. Makanya mereka layak dikatakan sebagai tes diagnostik. Hasilnya ada, ya. Dia diakui dan Primagama kerjasama dengan Universitas Airlangga. Lalu bagaimana kalau level di sekolah guru-gurunya? Cukup bahasanya tes asesmen awal. Paham ya? Nah, ketika saya melakukan asesmen awal, maka setiap anak didik ini berbeda-beda. Ya toh? Ale punya pemahaman sudah pandai kali-kalian. Marlina sudah sampai pembagian. Nanti Bu Nopi sudah akar-akaran, ya. Ini kan sudah berbeda. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan dengan kemampuan anak didiknya. Nanti kelasnya dibagi dua. Ada kelas yang pemahamannya cepat. Saya tidak bilang anak pintar gitu ya. Ada kelas, ada kelompok yang pemahamannya lambat. Nanti perlakuannya akan berbeda di dalam kelas yang sama, waktu yang sama. Jadi khususan pengajarnya, walaupun dalam satu kelas, nanti pendekatannya ke yang lambat, ke yang cepat itu berbeda. Itu dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu prosesnya berbeda, produknya atau tagihannya juga beda. Secara ya. Ketiga pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh aku berdiri jadi pandu hidupku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Kecamatan Gunung Labuhan, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak narasumber kita, Pak Kurniawan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT SMP Negeri dan Swasta. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Tabi'un yang kita hormati, kita akan melihat suatu perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Itu yang dinamakan dengan kurikulum. Siapa yang paham atau dengan paham pengertian kurikulum? Ada kata kuncinya. Ada yang bisa membantu saya? Apa itu kurikulum? Ada Bapak Ibu? Mbaknya? Kurikulum itu apa, Mbak? Kumpulan proses mengajar. Kita simpan dulu ya. Nah, kalau Mas, kurikulum apa? Sistem, Pak. Sistem. Kita pernah kita tempati sebagai